Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan malaikat sebagai makhluk suci yang senantiasa taat kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat tentang golongan yang dijauhi oleh malaikat. Penting bagi kita untuk memahami siapa saja golongan ini, agar kita dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat mereka. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang membawa rahmat dan keberkahan. Jika kita dijauhi oleh mereka, itu pertanda buruk bagi iman kita. Golongan yang dijauhi malaikat. Dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa golongan yang dijauhi oleh malaikat. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, orang yang memelihara najis atau bau tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, bau tidak sedap, seperti bau mulut akibat makan bawang atau makanan berbau tajam, juga bisa menghalangi malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi masjid kami, karena para malaikat terganggu oleh apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang memutuskan silaturahmi. Malaikat tidak menyukai orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Quran surat Muhammad ayat 22-23. Silaturahmi adalah perintah Allah, dan orang yang memutuskannya tidak hanya dijauhi oleh malaikat, tetapi juga dilaknat oleh Allah. 3 orang yang tidak bersuci. Malaikat rahmat tidak mendekati orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian, baik lahir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak mendekati jenazah orang yang berhutang dan tidak melunasinya hingga hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Ini juga berlaku bagi orang yang malas bersuci setelah hadas besar atau kecil. 4 rumah yang dipenuhi kemaksiatan. Malaikat tidak akan mendekati rumah yang menjadi tempat maksiat, seperti rumah yang digunakan untuk berjudi, mabuk, atau melakukan perbuatan dosa lainnya. Rumah seperti ini akan dijauhi oleh rahmat Allah dan para malaikatnya. 5. Orang yang mencela dan mengumpat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak mendekati orang yang lidahnya selalu mencela dan melaknat. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang suka mencela, menghina, atau berkata kasar menunjukkan hati yang kotor. Malaikat yang suci dan penuh rahmat tidak akan mendekati orang seperti ini. Mengapa dijauhi malaikat itu berbahaya? Hadirin yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk Allah yang membawa rahmat, perlindungan, dan doa kebaikan. Jika kita dijauhi oleh malaikat, itu berarti kita juga dijauhi oleh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dijauhi oleh malaikat menandakan adanya dosa atau sifat buruk dalam diri kita yang harus segera diperbaiki. Cara agar dekat dengan malaikat, agar malaikat mendekati kita dan membawa rahmat Allah, berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan. 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bersihkan rumah dari najis, gambar makhluk bernyawa, dan bau tidak sedap. 2. Meningkatkan amal ibadah. Banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal saleh, karena malaikat menyukai tempat yang dipenuhi ibadah. 3. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Sambung silaturahmi, hindari permusuhan, dan jadilah pribadi yang membawa kedamaian. 4. Menjaga ucapan. Hindari berkata kasar, mencela, atau mengumpat. Gunakan lidah kita untuk berkata baik atau diam. 5. Menjauhi maksiat. Jauhi perbuatan dosa, baik di rumah maupun di luar, agar malaikat rahmat senantiasa mendekat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita termasuk golongan yang dijauhi oleh malaikat. Sebaliknya,
Jadilah hamba yang disukai oleh malaikat dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan malaikat-malaikatnya selalu mengiringi langkah hidup kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.